Ya, minta izin waktunya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini nama Ahmad Rizky dari semester 5. Prodinya Pendidikan Teknik Otomotif. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini ya teman-teman, saya di sini akan memaparkan materi saya yang berjudul Sistem Kelistrikan pada Kendaraan. Langsung saja masuk ke materinya. Fungsi sistem kelistrikan. Fungsi sistem kelistrikan ini adalah untuk menghidupkan mesin, memberi daya pada lampu dan komponen lain, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan melalui berbagai fitur. Sistem ini juga mengisi ulang baterai dan mengoperasikan sistem pengapian mesin agar mesin dapat bekerja secara optimal. Ya, di sini jadi intinya ini teman-teman. Sistem kelistrikan itu sangat penting bagi suatu kendaraan, karena dengan sistem kelistrikan itu kita bisa menghidupkan mesin dengan mudah, memberi daya pada lampu dan komponen lain seperti lampu kepala, terus bisa digunakan juga untuk wiper dan phaser, yaitu yang di depan kaca. Terus serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan melalui berbagai fitur. Contohnya itu sistem yang ada pada pintu kendaraan itu juga menggunakan sistem dari kelistrikan. Lanjut. Apa yang terjadi jika suatu kendaraan tidak ada sistem kelistrikannya? Yang terjadi kendaraan itu akan susah beroperasi atau tidak akan menyala, karena sistem kelistrikan menyediakan daya untuk berbagai komponen vital, yaitu seperti starter, lampu, dan sistem pengapian mesin. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, di depan itu kalau suatu kendaraan, terutama itu mobil, bus atau truk, kalau tidak ada sistem starternya itu tidak akan bisa dihidupkan. Tidak mungkin kita mengengkol dengan cara diengkol seperti kendaraan sepeda motor, karena itu menggerakkan motorcycle itu butuh tenaga yang kuat. Lanjut, komponen-komponennya apa saja sih pada sistem kelistrikan di suatu kendaraan tersebut? Yang pertama bisa dilihat ya teman-teman, di depan itu ada gambar aki, ada beberapa merek seperti GS, Yuasa, dan lain sebagainya. Terus aki itu berfungsi sebagai apa sih teman-teman? Aki di sini berfungsi sebagai sumber atau penyedia arus listrik. Arus listrik yang seperti apa? Arus listrik yang DC. Ada yang tahu teman-teman arus listrik DC itu apa? Belum tahu Pak. Mas Pak itu tahu? Kita belum tahu. Jadi arus listrik DC itu arus yang bolak-balik. Arus DC adalah arus yang bolak-balik. Kalau arus AC di PLN itu arus yang searah. Jadi kalau kita kesetrum itu berbeda. Tapi kalau di sini arus DC itu yang bolak-balik. Jadi kalau kita bisa kesetrum, mau tegangan itu tinggi pun kita akan membahayakan buat kita. Begitu ya teman-teman. Ya Pak. Oh ya, mungkin di sini ada yang belum tahu tegangan baterai berapa? Normalnya standarnya 12 volt Pak. 12 volt. Kalau yang truk itu berapa Mas Hasbi? Waduh, kurang tahu kalau truk ya Pak. Rasanya mungkin tahu? Belum. Belum tahu? Tegangan itu sama ya, semuanya 12 volt. Tapi yang membedakan itu cuma ampere itu berbeda-beda. Kayak misal kendaraan bermotor kan ada sesuai standarnya ampernya berapa. Kayak tipe motor metrik sama sport juga ampernya itu berbeda, karena untuk memutarkan motorcycle juga mempunyai daya yang berbeda-beda. Semakin tinggi atau semakin kuat itu motorcycle-nya, semakin besar maka ampernya juga harus besar. Lanjut
ke slide berikutnya, cara membaca kode baterai. Di sini saya mengambil contohnya adalah yang JIS yang terbaru. JIS itu kepanjangannya dari Japan Industrial Standard, standarnya pabrik Jepang. Yang kode 34 bisa dilihat teman-teman, itu menunjukkan ranking performa dari baterai itu sendiri. Sedangkan kode B itu menunjukkan dimensi luar, yaitu lebar dikali tinggi. Sedangkan kode 19 itu menunjukkan panjang baterai itu sendiri, ukurannya dalam senti ya teman-teman, sedangkan kode L itu bisa dilihat malah sesuai itu kode L itu artinya apa, dan bawah itu ya JIS yang terbaru. Posisi terminal yang negatif apa yang positif? Ya, yang kode M itu berarti posisi terminal positif. Kalau M itu artinya lem apa? Bahasa Indonesia-nya Mas Farid. Kiri. Ya, jadi terminal positif itu letaknya di sebelah kiri. Sedangkan kode S itu menunjukkan terminal yang besar. Lanjut. Di sini bagaimana sih cara pengecekan berat jenis elektrolit atau air aki, air baterai? Cara menggunakannya gimana dan alat yang digunakan itu apa teman-teman, bisa dilihat di depan. Pas SMK udah mencoba lah, juga di bengkel kita sudah ada alatnya itu apa? USB kilometer Pak. Ya, namanya alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai, yaitu hidrometer. Di situ alatnya ada warna-warnanya teman-teman. Yang pertama itu dari warna hijau, terus yang tengah-tengah warna putih, terus yang atas sendiri warna merah. Itu fungsinya berapa proses di warna-warna itu pasti ada fungsinya. Fungsinya untuk mengetahui cairan akinya Pak. Ya, dan kalau misal air akinya di warna hijau, itu dimana Mas Faik memberikan tahu air akinya kalau kita tes penunjukan di warna hijau, air akinya masih bagus atau sudah harus ditambah lagi. Kondisi sangat baik. Dan untuk itu masih sangat baik. Kalau kondisi putih itu standar ya, jadi masih standar lah, masih bagus. Tapi kalau sudah di warna yang merah, harus kita tambah lagi airnya. Berat jenis elektrolitnya harus kita ganti atau kita tambah lagi ya teman-teman. Terus bagaimana sih cara menggunakan alat hidrometer? Mungkin udah ada yang pernah praktek dulu di SMK apa di bengkel pas PKM. Ditekan itunya Pak, atasnya itu Pak. Atasnya ya ini ya. Yang pertama itu kita buka dulu ya teman-teman. Jadi akhirnya yang kita mau cek berat jenis elektrolitnya, kita buka terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan alatnya itu hidrometer dimasukkan, terus caranya ditekan. Nanti kita baca berat air akinya itu dibaca ya. Kalau menunjukkan warna hijau berarti kondisinya masih sangat baik. Kalau putih itu standar. Nah, kalau sudah sampai merah harus kita tambah lagi. Apa yang terjadi jika air aki atau berat elektrolitnya sudah berkurang Mas Resmi? Tegangannya tidak stabil Pak. Ya, jadi kalau misal di sini teman-teman catatan ya, kalau misal air akinya sudah berkurang, maka kayak standar baterai itu sendiri ampernya sudah berkurang karena air akinya sudah berkurang. Kalau dilihat dari fisik itu yang buat standar gimana? Mas saya mungkin tahu ya, kalau melihat air aki kan itu ada garis upper dan lower. Kondisi yang putus itu di tengah-tengah, di bawah ada di atas. Di atas. Lebih tepatnya itu yang di tengah-tengah, Mas Baik, di tengah-tengah antara upper dan lower. Jangan sampai ketinggian, jangan sampai kurang dari standar. Kan ini bisa dilihat ya garis ini, garis upper sama lower, jadi harus di tengah-tengah ya.
biar menjaga performa dari baterai itu sendiri. Lanjut ya teman-teman, komponen kelistrikan selanjutnya adalah fuse atau sirkuit. Seperti apa sih teman-teman? Fuse atau sirkuit ini adalah sebagai pengaman jika suatu sistem kelistrikan mengalami konsleting. Jadi di sini peran utama dari sirkuit itu sendiri adalah mencegah kelebihan arus di suatu sistem kelistrikan itu sendiri. Jadi mencegah terjadinya konsleting atau overload dengan cara memutuskan aliran listrik secara otomatis. Ciri-ciri sirkuit yang sudah putus itu gimana? Mas Gilo mungkin tahu nggak? Yang putus, yang kecil. Yang tengah-tengah ya Mas Gilo ya. Jadi kalau kita lihat dari fisiknya, sirkuit yang sudah putus itu yang kayak kawatnya di sini itu kawatnya sudah putus kan kelihatan. Kalau nyambung itu tidak putus. Kalau putus harus diganti. Nah, selanjutnya di sini cara membaca fuse atau sirkuit dengan membaca warnanya, melihat warnanya. Warna dari coklat ke kuningan atau krem itu menunjukkan 5 ampere, sedangkan warna coklat 7,5 ampere, warna merah 10 ampere, warna biru 15 ampere, warna kuning 20 ampere, warna putih atau kuning 25 ampere, sedangkan warna hijau 30 ampere. Tapi yang sering kita temuin ini yang warna merah, kuning, sama biru. Merah 10, kuning 20, biru 15 ampere. Misalnya teman-teman di sini saya mengasih contoh standar dari kelistrikan itu, misalnya lampu atau apa itu standarnya 10 ampere. Jika kita mengganti dengan yang lebih rendah, taruh aja kita pasang yang 5 ampere, itu bisa nggak teman-teman? Mas Dino, kalau standarnya 10 ampere kita pasang sikring yang 5 ampere itu bisa nggak? Tidak. Alasannya? Ya buat sikringnya pasti akan proses. Ya, kalau misal standarnya 10 ampere itu tidak boleh dipakai yang lebih rendah, tidak boleh dipasang yang 5 ampere. Jadi nanti tahanannya sikringnya nggak kuat, bisa juga kayak terbakar, bisa kosong sikringnya. Ya, selanjutnya starter. Apa sih fungsi starter buat kendaraan? Di sini starter itu berfungsi mengubah energi listrik dari angin menjadi energi mekanik untuk memutar mesin saat pertama kali dihidupkan. Kalau mobil-mobil itu sangat perlu ya, sangat dibutuhkan ini starter sebagai komponen yang pertama kali buat menghidupkan mesin tersebut. Kalau tidak ada sistem starternya, kalau kendaraan yang berat, mobil roda 4 ke atas itu sangat susah buat menghidupkan. Tapi kalau masih dipakai sepeda motor, kalau tanpa starter masih bisa. Kalau kendaraan zaman dulu masih ada ekornya, tapi kalau udah sekarang dan zaman sekarang itu sudah tidak ada ekornya, jadi sudah memakai sistem starter semua. Selanjutnya, apa yang terjadi sih jika kendaraan dalam artian ini roda 4 jika tanpa starter? Apa yang terjadi teman-teman? Mungkin masih sudah tahu apa yang terjadi jika kendaraan roda 4 ya kalau tanpa starter? Sulit untuk menghidupkannya Pak. Kalau didorong bisa nggak Mas Hasbi? Bisa, tapi memerlukan tenaga yang banyak Pak. Kalau didorong sebenarnya bisa ya teman-teman, tapi kalau kita mengandalkan orang lain juga pasti akan merepotkan buat kita sendiri, tidak efisien. Jadi komponen starter ini sangat berguna sekali buat kendaraan yang roda 4 ke atas itu buat menghidupkan putaran mesin awal atau menghidupkan mesin. Tanpa starter mesin tidak akan dapat menghisap udara dan bahan bakar untuk memulai proses pembakaran, sehingga mobil tidak akan dapat
dihidupkan dengan cara konvensional, tidak bisa di encol. Lanjut ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman di depan di layar itu gambar apa? Gambar klakson ya. Klakson fungsinya buat apa sih? Mungkin kita sering ngecek klakson tapi tidak tahu mungkin penjelasannya klakson itu buat apa sih. Penting buat klakson di depannya. Buat komunikasi Pak. Komunikasi. Ya Pak. Klakson itu ya bisa jadi kalau klakson ini berguna sebagai pemberi isyarat buat kendaraan di depannya agar memberikan jalan terhadap kita atau memberikan jalan buat kendaraan yang di belakangnya yang akan melewati. Di sini saya mengambil contoh itu di depan gambarnya gambar klakson dari merek Denso. Kalau Denso sudah pada tahu ya teman-teman, itu kualitasnya bagus, suaranya lebih enak aja didengar. Terus sistem kelistrikan selanjutnya adalah lampu kepala. Lampu kepala berfungsi sebagai apa teman-teman buat kendaraan? Menerangi jalan Pak pada malam hari. Apakah hanya buat menerangi jalan? Dan memberikan sinyal pada pengendara yang lain Pak. Ya bisa, betul teman-teman. Seperti di sini lampu kepala itu lampu sebagai utama buat penerangan dari kendaraan itu sendiri. Kalau zaman dulu itu masih bisa dimatiin saat ada sakarnya. Kalau di kendaraan zaman sekarang itu saya sudah otomatis menggabung sama api, jadi sudah otomatis nyala sendiri tanpa bisa dimatiin. Jadi fungsinya buat apa sih teman-teman kalau gitu? Ya intinya di sini fungsi sebagai memberikan isyarat kepada kendaraan lain ya, kalau lampunya tidak menyala, terutama saat kondisi gelap, kondisi hujan, kondisi gelap sama mendung itu kalau tidak ada lampunya tidak akan kelihatan. Tapi catatan ya kalau teman-teman, kalau lampu putih itu kalau di kabut itu juga nggak bisa menembus kabutnya. Jadi kalau kendaraan biasanya kalau di bawah itu ada lampu kabut yang warna oranye. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa lampu sekarang warnanya putih, kalau dulu oranye. Lebih bagusan yang putih apa yang warna asli kalau lampu utama? Bagus yang putih Pak, karena lebih terang. Lebih terang ya, dan juga di sini lampu putih juga kayak lebih baik daripada lampu si oranye. Yang pertama catatannya itu lampu putih kalau di reflektor enggak panas, kalau lampu oranye itu di reflektor panas. Apalagi saya dulu pernah mempunyai motor masih lampu oranye, kaca reflektornya pecah. Jadi kalau hujan kemasukan air, lampunya masih oranye panas, jadi itu reflektornya malah lempar. Jadi catatannya kalau lampu putih itu lebih adem di reflektor, kalau lampu oranye itu lebih panas. Ya selanjutnya di sini sistem kelistrikan yaitu lampu kota. Apa fungsinya teman-teman? Lampu kota itu bagi suatu kendaraan, terutama kendaraan yang gede-gede roda 4 ke atas. Ini sebagai isyarat kepada pengendara lain mengenai panjang, lebar, dikali tinggi suatu kendaraan tersebut. Ini sangat berguna sekali teman-teman, lampu kota itu terutama bagi yang truk-truk barang atau truk-truk yang muatan yang tinggi-tinggi itu ya teman-teman. Kalau ada lampu kotanya kan bisa memberikan isyarat kepada pengendara lain untuk depannya, misal mengenai tinggi suatu kendaraan tersebut. Lanjut teman-teman, di depan bisa dilihat lampu sen. Fungsinya lampu sen sebagai apa sih? Fungsi lampu sen itu memberikan isyarat kepada pengendara lain, terutama itu kendaraan yang ada di belakangnya, bahwa kendaraan tersebut akan berbelok arah.
berbelok ke kiri maupun ke kanan. Kalau di mobil itu sangat berguna sekali, terutama kayak roda 4 kaca itu sangat berguna. Tapi kalau di motor itu masih bisa ya Mas Hasbi tanpa ring, bisa menggunakan tangan Pak. Ya betul, menggunakan tangan. Tangannya kayak gini awet-awet Pak. Ya betul. Tapi ya itu tidak dianjurkan ya teman-teman, itu juga bisa membahayakan buat diri kita sendiri, juga buat pengendara lain, bisa membahayakan. Yang pasti itu kendaraan kita harus dipasang lampu sen kalau mau berbelok. Lampu sen itu kadang ada yang dibikin variasi. Mungkin punya Mas Wahid itu lampunya bukan oranye, biru yang Mas Wahid lampu sennya ya. Apa oranye, tetap oranye. Ya, kalau yang bagus itu oranye teman-teman, sesuai dari pabrikan saja. Pasti ada pertimbangannya kenapa warnanya oranye, terus lampu oranye kenapa warnanya merah, itu pasti sudah dipikirkan dari semua pabrikan. Kalau lampunya biru itu juga bisa kayak menyilaukan, kayak terlalu terang buat pengendaraan di belakangnya, jadi kasihan ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada lampu hazard. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya lampu hazard itu apa, lampu apa itu lampu hazard. Lampu hazard itu kita gunakan ketika kendaraan kita itu mengalami macet atau mogok. Jadi lampu ini digunakan saat kita terdesak, misal kayak banyak kempes atau banyak bocor, penggantian ban, juga kayak mesinnya ada trouble, overheating, kita bisa memakai lampu hazard. Jadi kalau malam itu kelihatan bahwa kendaraan tersebut mengalami masalah atau mengalami trouble, jadi kita gunakan lampu hazard. Ini lampu hazard ini tombolnya gimana teman-teman? Mungkin sudah ada yang pernah masuk mobil atau punya mobil mungkin. Itu di dashboard lampu hazard itu tombolnya gimana? Ya, ketambah bintang. Di sini lampu hazard itu kita bisa menekan tombol yang ada di dashboard itu yang berbentuk segitiga. Biasanya segitiga itu warna yang merah. Baik, selanjutnya lampu rem. Lampu rem di sini berfungsi sebagai apa teman-teman? Mungkin Mas Indro tahu lampu rem? Untuk mengantisipasi kepada mobil lain agar tahu itu ada kendaraan yang kita mau menuju ke suatu tempat. Ya, lebih tepatnya di Mas Indro, lampu rem kita gunakan itu sebagai isyarat kepada kendaraan, terutama kendaraan yang ada di belakang kita, bahwa kendaraan kita mengalami atau menurunkan kecepatan ataupun akan berhenti. Jadi di sini lampu rem berfungsi sebagai memberikan isyarat kepada kendaraan yang ada di belakang kita bahwa kendaraan kita akan mengalami penurunan kecepatan ataupun akan berhenti. Kalau tidak ada lampu rem kan nggak tahu ya teman-teman, bisa diseruduk dari belakang, jadi malah membahayakan kendaraan kita juga berbahaya, buat diri kita berbahaya, buat kendaraan orang lain juga berbahaya. Tapi sekarang banyak variasi ya teman-teman, terutama buat motor-motor. Jadi lampu remnya kita custom, jadi sering hidup ya. Jadi kalau di rem itu apa bahasanya mendeling. kalau nggak direm lampunya berkedip terus, tapi kalau pas kita rem itu lampunya kan tertahan atau kan ini lebih terang ya. Kalau kita injak pasti lampu rem itu akan menyala. Tapi kalau kendaraan bermotor zaman sekarang banyak variasinya teman-teman, banyak. Jadi lampu rem itu bisa di custom jadi sering hidup terus, tapi kalau di rem itu juga akan menyala. Ini kan lampu rem kalau sesuai dari pabrikan, dari anjuran pabrikan itu pasti lampunya yang biasa, yang tidak berkedip. Selanjutnya
Di sini ada rangkaian wiring. Wiring itu apa sih teman-teman? Wiring itu diagram. Diagram yang pertama itu dari diagram klakson. Yang pertama bisa dilihat teman-teman ini dari baterai yang terminal negatif. Kalau yang warna hitam ini negatif, sedangkan warna yang merah itu positif. Sebagai penanda ya teman-teman, kalau hitam itu pasti negatif, sedangkan kalau warna merah itu positif. Terus dari mana sih? Harusnya yang pertama itu pasti dari baterai. Negatif baterai itu masuknya ke relay 85, sedangkan 85 itu masuknya ke negatif dari terminal klakson itu sendiri. Terus yang positif ini kemana? Yang terminal positif ini bisa dilihat ya teman-teman. Terminal positif itu pertama masuknya ke ini 10 ampere, berarti ini fuse atau shipping masuk ke relay. Sedangkan ke relay berapa ini? 30, terus masuknya ke positif dari tombol klakson. Terus dari terminal yang positif klakson itu mendapat relay yang nomor 87. Jadi relay itu ada 4 ya teman-teman. Ada terminal 30, 86, 85, 86, 30, 87, 85. Ada 4 terminal dari relay itu sendiri. Selanjutnya dari diagram rangkaian lampu kepala. Yang pertama pasti dari baterai, karena baterai itu sumber arus listrik pada semua sistem kelistrikan kendaraan. Yang warna merah ini berarti terminal positif masuk ke kunci kontak. Kunci kontak ini bahasa di sini adalah ACC. Masuknya ke fuse. Terminalnya yang itu pertama masuknya ke 85, sedangkan yang turun ke ini relay 30 masuknya ke apa ini? Saklar lampu. Saklar lampu dibagi dua, yang satunya ini yang negatif. Sedangkan dari lampu kepala itu sendiri yang negatif itu maksudnya masa, sedangkan yang positif itu mendapat arus dari ini yang warna biru dari relay 87. Selanjutnya diagram rangkaian lampu sen. Bisa dilihat ya teman-teman, itu yang lampu sen diagramnya yang pertama itu dari akinya itu yang warna hitam itu yang negatif, mendapat massa atau ground, sedangkan yang warna merah itu terminal positif. Yang pertama itu melalui sikring, ini teman-teman sikring. Terus setelah itu masuknya ke kunci kontak. Kunci kontak masuknya ke pressure itu yang B sama E, yang itu masuk ke ground atau massa. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu fungsi pressure itu apa? Mas Baik, pressure itu apa? Untuk mempercepat atau memperlambat kedipan. Ya, pressure ini berperan sebagai pengatur. Pengatur apa sih? Pengatur kedipan. Dan lampu indikator di dashboard juga akan menyala sebagai tanda. Di sini kalau kendaraan tidak ada, terutama lampu sen itu tidak ada pressure-nya, lampu itu tidak akan berkedip. Kita bisa atur ya teman-teman. Misalnya saya ambil contoh yang mereknya itu RC7 kalau salah, itu bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita mau cepat, mau lambat, itu kita bisa atur. Tapi yang bagus juga jangan kecepatan, jangan kelambatan, yang tengah-tengah saja. Jadi bisa membuat isyarat bahwa itu lampu sen. Itu yang M itu masuknya ke saklar sen, saklar rating. Itu terus masuknya ke lampu sen itu sendiri. Lampu sen itu ada yang positif sama negatif. Positif itu mendapat arus dari yang tadi yang dari saklar sen, sedangkan terminal yang negatif itu yang warna hitam itu akan mendapat dari ground atau massa. Selanjutnya rangkaian lampu rem, bisa dilihat teman-teman itu rangkaiannya begitu ya. Pertama dari baterai
negatif sama positif. Positif warna merah, negatif warna hitam. Hitam itu mendapat massa atau ground, sedangkan terminal dari positif itu yang pertama melewati sikring. Sikring setelah dari sikring melalui pedal rem atau switch rem. Nama ininya bahasanya ini switch rem ya, kalau bahasa kita nyebutnya pedal rem. Terus dari switch rem masuk ke lampu. Lampu itu terminalnya ada dua ya teman-teman, terminal positif sama si negatif. Yang warna biru itu yang positif, sedangkan warna ini sebesar hitam itu pasti yang negatif. Negatif itu mendapat massa atau ground. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Mungkin kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila saya dalam menyampaikan materi atau memaparkan materi PPT saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.